Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membawakan presentasi yang berjudul Strategi, Analisis, dan Choice yang beranggotakan Ainun Fadilah NIM 1961247 dan saya Muhammad Imron Wazu NIM 1961084. Strategi merupakan tindakan yang senantiasa bersifat meningkat terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Strategi, tujuan, dan misi perusahaan ditambah dengan informasi audit internal dan eksternal memberikan dasar atau landasan untuk menghasilkan dan mengevaluasi alternatif strategi yang layak. Strategi-strategi alternatif yang diajukan oleh para partisipan harus dipertimbangkan dan didiskusikan dalam satu rangkaian rapat. Ketika semua strategi yang masuk akal yang diidentifikasi oleh partisipan telah disampaikan dan dimengerti, strategi-strategi tersebut hendaknya diperingkat berdasarkan daya tarik masing-masing. Menurut partisipan, teknik-teknik perumusan strategi yang penting dapat diintegrasikan ke dalam kerangka pengambilan keputusan 3 tahap, yaitu tahap 1 tahap input yang berisi matriks evaluasi faktor internal atau IV, matriks profil kompetitif, matriks evaluasi faktor internal atau IV. Yang kedua, tahap pencocokan yang berisi matriks SWOT, matriks space, matriks BCG, matriks IE, matriks strategi besar. Tahap ketiga adalah tahap keputusan yang berisi matriks perencanaan strategi kuantitatif. Tahap pertama adalah tahap input atau input stage, merupakan tahapan dalam meringkas informasi input dasar yang dibutuhkan dalam perumusan strategi informasi, diperoleh dari analisa kondisi internal, eksternal, dan profil kompetitif. Alat-alat input mendorong para penyusun strategi untuk yang pertama, mengukur subjektivitas selama tahap awal proses perumusan strategi. Yang kedua, membuat berbagai keputusan-keputusan kecil dalam matriks input menyangkut signifikasi, relatif, faktor-faktor eksternal dan internal. Yang ketiga, menciptakan serta mengevaluasi strategi alternatif secara lebih efektif. Tahap kedua adalah tahap pencocokan atau matching stage, merupakan tahapan dalam menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan mendudukkan faktor eksternal dan internal. Teknik-teknik tahap kedua meliputi yang pertama, matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman atau SWOT metrik. Yang kedua, metrik posisi strategi dan evaluasi tindakan atau space. Yang ketiga, metrik Boston Consulting Group atau BCG. Yang ketiga, matriks internal atau eksternal atau IE. Dan yang terakhir, matriks strategi besar atau grand strategi metric. Tahap ketiga adalah tahap keputusan atau decision stage, merupakan tahap menggunakan informasi input dari tahap pertama untuk secara objektif mengevaluasi strategi-strategi alternatif yang diidentifikasi dalam tahap kedua. Tahap keputusan hanya melibatkan satu teknik saja, yaitu metrik perencanaan strategi kuantitatif atau quantitative strategy planning matrix atau KSPN. Matriks SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Jenis strategi yang dapat dikembangkan: strategi SO, kekuatan peluang, memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Strategi WO, kelemahan peluang, memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keputusan dari peluang eksternal. Strategi ST, kekuatan, ancaman,
Menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Yang terakhir, strategi WT. Kelemahan atau ancaman merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal untuk menghindari ancaman eksternal. Page Metric merupakan kerangka 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling cocok untuk organisasi tertentu. Sumbu untuk matriks SPAC mewakili 2 dimensi. Internal yaitu keunggulan keuangan atau financial strength dan keunggulan kompetitif. Metrik BCG secara grafis, BCG menggambarkan perbedaan antara divisi dalam hal posisi, pangsa pasar relatif, dan tingkat pertumbuhan industri. Matriks BCG memungkinkan sebuah organisasi multivisional mengelola portofolio bisnisnya dengan cara mengamati posisi pangsa, pasar relatif, dan tingkat pertumbuhan industri tiap divisi relatif terhadap semua divisi lain dalam organisasi. Kuadran 1, question mark, memiliki posisi pangsa pasar yang relatif rendah namun bersaing di industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Kuadran 2, star, menggambarkan peluang pertumbuhan profitabilitas jangka panjang. Kuadran 3, cash cow, posisi di mana pangsa pasar relatif tinggi namun dengan pertumbuhan industri yang rendah. Kuadran 4, dog, adalah posisi yang paling lemah karena berada pada pangsa pasar yang rendah dan bersaing pada industri yang tumbuh lambat maupun tidak berkembang sama sekali. Metrik IE memosisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam tampilan 9 sel. Metrik IE merupakan dengan matriks BCG dalam pengertian bahwa kedua alat tersebut menempatkan divisi-divisi organisasi dalam sebuah diagram sistematis. Akan tetapi, terdapat perbedaan penting antara kedua, yaitu sumbunya tidak sama. Matriks IE membutuhkan lebih banyak informasi daripada matriks BCG. Implikasi strategi dari sebuah matriks berbeda. Matriks IE dapat dibagi menjadi 3 daerah utama yang memiliki implikasi strategi berbeda. Rekomendasi untuk divisi yang masuk ke dalam sel 1, 2, atau 4 dapat digambarkan sebagai tumbuh dan kembangkan. Strategi intensif atau penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk, atau integratif, integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal dapat menjadi paling sesuai untuk divisi. Divisi yang masuk ke dalam sel 3, 5, dan 7 dapat dikelola dengan cara terbaik dengan strategi jaga dan pertahankan. Penetrasi pasar dan pengembangan produk adalah 2 strategi yang umum digunakan untuk divisi tipe ini. Rekomendasi yang umum diberikan untuk divisi yang masuk ke dalam sel 4 dan 8, 9 adalah TOE atau divisi. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.